Selamat datang di kerajaan satwa, di mana melahirkan bisa menjadi sangat liar. Lupakan tempat tidur rumah sakit dan musik yang menenangkan. Para ibu hewan ini melalui proses persalinan yang membuat persalinan manusia tampak semudah berjalan-jalan di taman. Dari bertelur dalam kondisi paling berbahaya hingga melahirkan lusinan keturunan sekaligus, makhluk ini tidak main-main dalam hal reproduksi. Berikut ini adalah kelahiran paling ekstrim di kerajaan hewan. Dan mari kita mulai. Sapi. Sapi dikenal karena kemampuannya menghasilkan susu dan daging. Tetapi salah satu hal yang paling luar biasa tentang mereka adalah bagaimana mereka melahirkan. Proses melahirkan bisa memakan waktu beberapa jam dan membutuhkan banyak kekuatan fisik dan daya tahan dari induk sapi. Selama melahirkan, rahim sapi melebar untuk memungkinkan dilewati anak sapi, kemudian mulai mendorong menyusuri jalan lahir. Begitu kepala anak sapi terlihat, sapi terus mendorong sampai seluruh anak sapi lahir. Setelah lahir, anak sapi dibersihkan oleh induknya dan mulai menyusu. Dalam waktu 1 jam adalah waktu kritis bagi sapi dan anak sapi. Komplikasi selama persalinan dapat mengancam jiwa. Dalam kasus di mana anak sapi terlalu besar atau dalam posisi abnormal, dokter hewan mungkin perlu membantu persalinan. Meskipun melahirkan adalah proses alami, namun perlu juga untuk peternak sapi memantau sapi mereka dengan hati-hati selama musim melahirkan agar memastikan bahwa sapi dan anak sapi tetap sehat. Kelahiran sapi yang ekstrim ini adalah bukti ketangguhan dari hewan yang luar biasa ini. Kungkang. Proses kelahiran kungkang adalah salah satu yang paling ekstrim di antara mamalia. Kungkang melahirkan sambil bergelantungan terbalik di dahan pohon yang cukup berbahaya baik bagi induk maupun keturunannya. Masa kehamilan betina kurang lebih 6 bulan dan bayinya lahir dengan bentuk sempurna dengan berat sekitar 10 hingga 20% dari berat induknya. Proses kelahiran hanya memakan waktu beberapa menit dan bayi turun sekitar 10 hingga 20 kaki ke tanah dengan harapan mendarat di tanaman lunak. Proses kelahiran terbalik bisa sangat membuat stres bagi ibu dan bayi. Ibu harus menggantung dirinya sepenuhnya di atas kakinya sementara bayi muncul. Sungguh proses yang melelahkan dan menyakitkan. Di sisi lain, bayi mungil berisiko jatuh atau terluka saat mendarat sehingga harus berpegangan erat pada bulu ibu setelah melahirkan terjadi. Namun meskipun ada tantangan besar ini, kungkang berhasil melakukan proses kelahiran ekstrim mereka dan memastikan kelangsungan hidup spesies mereka di alam liar. Adaptasi kelahiran yang unik ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berkembang biak di pohon karena mereka terlindungi dari predator. Kungkang menjadi salah satu yang memegang rekor melahirkan paling ekstrim dan berbahaya di alam liar. Meskipun proses kelahiran dapat menakutkan bagi mamalia ini, namun itu juga adalah adaptasi yang memungkinkan mereka hidup dengan nyaman di antara pepohonan jauh dari bahaya yang ada di tanah. Jerapah. Jerapah terkenal dengan leher dan kakinya yang panjang, tetapi tahukah Anda bahwa cara melahirkannya juga cukup luar biasa? Jerapah betina memiliki masa kehamilan sekitar 15 bulan yang merupakan salah satu masa kehamilan terlama dari mamalia manapun. Selama itu tubuh induk jerapah mengalami beberapa perubahan untuk mempersiapkan melahirkan. Ketika tiba saatnya melahirkan, induk jerapah harus mengambil posisi yang sangat canggung. Dia pertama melebarkan kaki belakangnya kemudian menurunkan tubuhnya ke tanah memungkinkan betis jatuh sekitar 6 kaki ke tanah. Inilah yang membuat kelahiran jerapah begitu ekstrim karena bayinya yang baru lahir harus menanggung jatuh 6 kaki segera setelah memasuki dunia. Untungnya anak jerapah lahir dengan mekanisme pertahanan alami yang membantu melindungi mereka dari cedera. Selama musim gugur mereka dilahirkan dengan osikon karet tebal yang merupakan tonjolan seperti tanduk untuk membantu mereka menahan jatuh dan mencegah cedera. Induk jerapah segera mulai membersihkan bayinya yang baru lahir dan membantunya berdiri di atas kakinya yang kurus. Bayi jerapah kemudian mampu berdiri dan berjalan-jalan meskipun kakinya goyah menggemaskan. Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan mengingat bahwa jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia dengan rata-rata sekitar 6 kaki tingginya. Tikus mol telanjang. Tikus mol telanjang adalah hewan luar biasa yang menunjukkan cara unik melahirkan. Spesies ini berasal dari Afrika Sub-Sahara dan dikenal karena penampilannya yang tidak berbulu.
Proses reproduksi tikus mole telanjang berbeda dari spesies mamalia lain. Tikus mole telanjang melahirkan anak mereka melalui proses yang tidak biasa yang disebut menggunakan reproduksi sosial. Ini terjadi ketika satu betina dapat kawin dengan banyak jantan dan melahirkan lusinan keturunan secara bersamaan. Tikus mole telanjang ratu betina dominan di koloni dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara aseksual dan bertanggung jawab untuk melahirkan semuanya. Selama proses reproduksi tikus mole telanjang ratu dapat melahirkan sebanyak 28 anak sekaligus yang merupakan prestasi luar biasa. Mengingat berat badan rata-rata mereka hanya sekitar 30 gram. Sistem reproduksi ratu sangat canggih sehingga dia dapat terus menghasilkan keturunan bahkan setelah dia tidak lagi dapat kawin dengan pejantan. Reproduksi tikus yang unik ini telah berkontribusi pada umur panjangnya dan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Hewan ini dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan atau air dan tahan terhadap kanker menjadikan mereka fokus yang signifikan pada penelitian medis. Mereka memiliki umur yang sangat panjang hingga 30 tahun di penangkaran yang tidak pernah terdengar untuk mamalia sekecil itu. Hiena tutul. Hiena tutul dikenal karena penampilan fisiknya yang khas dan tawa yang menakutkan, tetapi mereka juga mempesona karena sistem reproduksinya yang unik dan ekstrim. Mereka melahirkan seperti kebanyakan mamalia namun hiena tutul betina memiliki klitoris yang memanjang dan menyerupai penis. Hal ini disebabkan tingginya kadar testosteron dalam tubuh mereka yang juga memberi mereka karakteristik perilaku agresif. Sistem reproduksi hiena tutul juga unik karena betina hanya memiliki 2/3 dari jalan lahir yang dimiliki mamalia lain. Tali pusar dan plasenta melewati sepertiga yang tersisa selama kelahiran yang menciptakan lubang di saluran reproduksi yang cukup lebar untuk dilewati bayi. Hal ini membuat proses kelahiran menjadi sangat sulit dan seringkali berbahaya bagi ibu dan keturunannya. Meskipun ada tantangan, hiena tutul bertahan dan berkembang berkat struktur sosial mereka dan ikatan yang kuat di dalam klan mereka. Mereka diketahui hidup dalam komunitas besar yang disebut klan yang terdiri dari betina dan mereka dipimpin oleh betina yang dominan. Klan juga memiliki struktur hierarkis dan interaksi dalam kelompok didasarkan pada seperangkat sinyal dan perilaku sosial yang kompleks. Gajah. Kelahiran gajah adalah tontonan luar biasa yang unik. Hewan ini merupakan salah satu peristiwa alam yang paling ekstrim dan menakjubkan untuk disaksikan. Selama masa kehamilan yang berlangsung selama kurang lebih 22 bulan menjadikannya salah satu masa kehamilan terpanjang di kerajaan hewan. Ketika akhirnya tiba untuk melahirkan, bayi gajah dapat memiliki berat seberat 260 pound dan tingginya sekitar 3 kaki. Anak gajah yang baru lahir tidak hanya salah satu bayi terbesar di dunia tetapi juga salah satu dari yang paling mandiri. Ia dapat berdiri dan berjalan dalam beberapa jam setelah dilahirkan. Itu agak kikuk pada awalnya tapi karena induk gajah memiliki tanggung jawab untuk terus memberi makan pada kawanannya sekaligus merawat anak-anaknya. Kelahiran bayi gajah juga bisa menjadi waktu yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi gajah. Ibu biasanya akan mencari daerah yang tenang dan terpencil untuk melahirkan jauh dari pemangsa dan bahaya lainnya. Setelah anak gajah lahir, ibu akan menjaganya dengan gigih dan mempertahankannya dari ancaman apapun dengan menggunakan ukuran dan beratnya yang besar untuk menjaga predator seperti singa, hiena, dan bahkan gajah lainnya. Badak. Kelahiran badak adalah peristiwa luar biasa yang seringkali sangat unik dan dianggap ekstrim. Badak yang dikenal dengan kulitnya yang tebal dan kuat serta ukurannya yang masif memiliki masa kehamilan sekitar 15 hingga 16 bulan yang lebih lama daripada kebanyakan mamalia besar lainnya. Badak betina akan membawa bayi di dalam rahimnya, memberikannya semua nutrisi dan perlindungan yang diperlukan. Tidak seperti hewan lain, ketika badak melahirkan ia tidak berbaring miring melainkan melahirkan berdiri. Ini adalah proses yang sangat rumit karena bayi harus keluar dari jalan lahir dan kemudian jatuh beberapa meter ke tanah. Ibu kemudian juga harus membantu bayinya berdiri dan menyusui. Itu adalah tugas yang sulit mengingat ukuran dan berat anak badak dilahirkan dengan kulit dan tulang yang berkembang sempurna. Proses kelahiran bisa sangat menyakitkan dan sering menyebabkan cedera pada ibu dan bayinya. Ibu badak juga harus melindungi bayinya dari pemangsa karena mereka sangat rentan di hari-hari awal kehidupan mereka. Kuda. Kelahiran kuda dapat digambarkan sebagai proses yang ekstrim.
Tidak seperti banyak mamalia lainnya, kuda melahirkan dengan tegak dan berdiri ini karena ukurannya yang besar dan kebutuhan gravitasi untuk membantu dalam proses melahirkan. Saat anak kuda didorong keluar dan jatuh ke tanah, akan segera bertemu dengan aliran adrenalin yang membantunya berdiri dan mulai menyusui. Kelahirannya sendiri juga relatif cepat, biasanya berlangsung kurang dari 1 jam. Namun kerangka waktu yang singkat ini memberi banyak tekanan pada tubuh ibu kuda dan membutuhkan banyak energi. Inilah mengapa penting baginya untuk memiliki pola makan yang sehat dan rutin berolahraga selama kehamilannya. Salah satu aspek yang paling menantang dari kelahiran kuda adalah risiko komplikasi. Dapat termasuk distosia yang terjadi saat jatuh, tersangkut di jalan lahir atau masalah lain seperti pendarahan atau infeksi. Dalam banyak kasus diperlukan dokter hewan atau peternak berpengalaman untuk turun tangan dan membantu persalinan untuk memastikan keamanan bayi kuda dan induknya. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kelahiran seekor kuda adalah peristiwa ajaib yang menunjukkan kekuatan dan ketahanan ekstrim dari hewan-hewan luar biasa ini. Dengan perawatan dan perhatian yang tepat pada anak kuda yang baru lahir dapat tumbuh menjadi kuda yang kuat dan sehat yang siap menghadapi dunia. Orca. Orca adalah salah satu mamalia laut yang paling cerdas dan kompleks secara sosial di dunia dan proses kelahirannya sangat menarik dan ekstrim. Orca betina biasanya melahirkan 1 anak setelah masa kehamilan sekitar 17 bulan. Menariknya, orca betina dikenal sebagai mamalia yang melahirkan anaknya yang dikenal dapat memakan waktu hingga 1 jam. Apa yang membuat proses kelahiran orca ekstrim adalah keterlibatan anggota lain dari orca yang sangat sosial. Hewan betina atau bibi yang lebih tua dapat membantu proses melahirkan atau berenang di bawah untuk mengangkatnya ke permukaan untuk napas pertama. Mereka juga dapat membantu melindungi dan merawat bayi yang baru lahir. Terlebih lagi, orca dianggap sebagai salah satu dari sedikit hewan di dunia di mana betina dapat mengalami monopos, yang berarti bahwa mereka tidak dapat lagi melahirkan keturunan tetapi masih dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup kelompok sosial mereka dengan membantu merawat keturunan mereka dan anggota lain dari kelompok mereka seperti manusia dalam banyak budaya. Kelahiran orca menjadikannya proses yang menarik dan kompleks yang menyoroti pentingnya koneksi sosial dalam kelangsungan hidup mereka. Tenrek. Tenrek adalah jenis mamalia unik yang ditemukan di Madagaskar dan sebagian Afrika. Ini adalah sifat langka yang hanya dimiliki oleh beberapa jenis mamalia lain seperti platypus dan siner. Tenrek betina biasanya bertelur antara 5 dan 10 telur yang kemudian diinkubasi di sarang selama sekitar 50 hingga 60 hari setelah menetas. Bayi yang baru lahir relatif berkembang dengan baik dengan gigi yang terbentuk sempurna dan lapisan duri mereka juga dapat bergerak sendiri dan mencari makanan membuat mereka cukup mandiri sejak usia dini. Apa yang membuat kelahiran tenrek begitu ekstrim adalah kenyataan bahwa mereka melahirkan begitu banyak anak sekaligus. Tidak seperti kebanyakan mamalia bertelur lainnya yang biasanya hanya bertelur 1 atau 2 telur, tenrek mengumpulkan banyak telur dalam satu sarang. Ini bisa sangat menantang bagi induk tenrek yang harus menyediakan makanan dan perlindungan yang cukup untuk semua anaknya. Meskipun ada tantangan ini, tenrek adalah hewan tangguh yang telah beradaptasi dengan lingkungannya yang unik. Singa laut. Singa laut adalah hewan luar biasa yang dikenal karena proses melahirkannya yang unik. Tidak seperti kebanyakan mamalia laut lainnya, singa laut melahirkan di darat yang bisa menjadi pengalaman yang berbahaya dan menantang ketika saatnya melahirkan. Ibu singa laut meninggalkan keamanan air dan pindah ke pantai berbatu atau garis pantai. Di sana dia melahirkan anaknya yang beratnya bisa mencapai 30 pon dan panjangnya sekitar 3 kaki. Salah satu aspek paling ekstrim dari kelahiran singa laut adalah waktu betina singa laut menyinkronkan kelahiran mereka, sehingga mereka semua melahirkan dalam beberapa minggu satu sama lain. Ini dikenal sebagai gelombang kelahiran dan berfungsi untuk melindungi anak mereka yang baru lahir. Dengan melahirkan pada saat yang sama, anak singa laut memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik karena ada lebih banyak dari mereka dan lebih mudah bagi ibu untuk melindungi mereka dari pemangsa. Aspek ekstrim lain dari kelahiran singa laut adalah kenyataan bahwa ibu harus merawat anaknya yang baru lahir sementara juga berpuasa hingga sebulan. Selama waktu ini dia tidak minum atau makan apa saja dan hanya mengandalkan cadangan lemak tubuhnya untuk bertahan hidup. Dia juga harus melindungi anaknya dari pemangsa dan lingkungan yang keras termasuk angin dan hujan. Oleh karena itu dia menjadi ibu yang berkorban.
Panda. Beruang panda dikenal karena bulu hitam dan putihnya yang khas dan penampilannya yang menggemaskan. Hewan ini berasal dari daerah pegunungan di Cina Tengah di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan bambu. Namun hanya sedikit orang yang tahu tentang proses kelahiran ekstrim hewan ini. Beruang panda memiliki sistem reproduksi yang tidak biasa dan proses kelahirannya sangat berbeda dari hewan lain. Panda betina memiliki jendela waktu yang sangat singkat setiap tahun di mana mereka dapat hamil yang biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Betina siap untuk melahirkan, dia biasanya akan memanjat pohon berlubang atau tempat terlindung lainnya untuk melahirkan anaknya. Yang membuat proses kelahiran panda sangat ekstrim adalah ukuran bayi yang baru lahir sangat kecil seukuran hewan pengerat kecil biasanya. Beratnya kurang dari 5 ons saat lahir. Hal ini mengejutkan mengingat panda dewasa dapat memiliki berat hingga 300 pon. Tambahan anak panda yang baru lahir berwarna merah muda dengan mata dan telinga yang kurang berkembang membuat mereka sangat rentan. Anak panda ini membutuhkan perawatan sepanjang waktu dalam beberapa bulan pertama. Hidup dan kelangsungan hidup mereka tidak pernah dijamin karena pada dasarnya bayi-bayi kecil ini lahir agak prematur. Gorila. Kelahiran gorila adalah proses ekstrim yang luar biasa dalam banyak hal. Gorila adalah primata terbesar di dunia dengan berat jantan mencapai 600 pon dan betina dengan berat hingga 200 pon. Masa kehamilan gorila sekitar 8,5 bulan dan selama ini induk gorila menyiapkan sarang lunak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan untuk kelahiran yang akan datang. Ketika saatnya bayi lahir, ibu gorila melahirkan sambil berjongkok. Salah satu aspek paling ekstrim dari kelahiran gorila adalah ukuran bayi-bayi gorila, biasanya beratnya sekitar 4 pon saat lahir yang mungkin tidak terlihat besar tetapi mengingat ukuran induk gorila dan fakta bahwa masa kehamilan hanya 8,5 bulan, ini adalah prestasi yang luar biasa. Setelah bayi lahir, induknya menutup dan membersihkannya dengan lidahnya. Bayi akan menempel pada bulu induknya dan menyusu selama sekitar 3 tahun sebelum menjadi mandiri. Aspek lain yang menarik dari kelahiran gorila adalah dinamika sosial keluarga. Ibu biasanya melahirkan setiap 3-4 tahun dan saudara kandung lainnya dalam keluarga sering membantu merawat bayi baru. Ini artinya bayi gorila tidak hanya belajar dari induknya tetapi juga dari saudara kandungnya dan anggota keluarga lainnya seperti kita manusia. Ikan pari. Ikan pari adalah hewan air yang termasuk dalam kelompok ikan bertulang rawan. Hal ini dikenal dengan metode unik melahirkan yang dianggap ekstrim oleh banyak peneliti. Ikan pari adalah bertelur tetapi beberapa spesies seperti ikan pari bintik biru dan ikan pari selatan adalah ovoviviparous yang berarti mereka mempertahankan telur di dalam tubuhnya sampai menetas dan kemudian melahirkan keturunan yang terbentuk sempurna. Namun beberapa ikan pari seperti ikan pari hidung mancung dan ikan pari biasa adalah melahirkan langsung anak mereka. Itu adalah spesies yang sangat beragam. Proses kelahiran ikan pari dianggap ekstrim karena ukuran keturunan dan jumlah keturunan yang terlibat rendah dibandingkan dengan hewan akuatik lainnya. Keturunan ikan pari relatif besar dan terbentuk sempurna hingga proses melahirkan lebih menantang bagi induknya. Selain itu ikan pari menghasilkan jumlah keturunan yang relatif rendah dengan beberapa spesies hanya menghasilkan 1 keturunan per tahun. Ada tekanan tambahan pada induk untuk memastikan bahwa keturunannya sehat dan memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup. Bekicot. Bekicot adalah unik dan menarik. Kebanyakan bekicot adalah hermafrodit yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Selama kawin setiap bekicot mentransfer sperma ke yang lain memungkinkan pembuahan. Setelah pembuahan, bekicot betina bertelur di tanah dan mereka akan menetas setelah beberapa bulan. Namun kelahiran beberapa spesies bekicot jauh lebih ekstrim, salah satu contohnya adalah bekicot darat. Spesies bekicot ini melahirkan bayi daripada bertelur. Bekicot tanah betina memelihara anaknya dengan pilihan cairan bernutrisi yang disebut albumin. Zat ini diproduksi oleh kelenjar dalam sistem reproduksinya dan menyediakan semua yang dibutuhkan bekicot yang sedang berkembang untuk tumbuh. Bayi bekicot lahir satu persatu melalui lubang kecil di tubuh induk bekicot. Proses ini memakan waktu beberapa hari dan dianggap ekstrim karena besarnya energi yang dibutuhkan induk bekicot untuk mengeluarkan albumin untuk memberi makan anak-anaknya. Anaconda.
Anaconda adalah ular raksasa yang dikenal dengan ukuran dan kekuatannya. Yang membuat kelahiran anaconda sangat ekstrim adalah cara melahirkan anaknya tidak seperti kebanyakan ular yang bertelur. Anaconda adalah melahirkan anak yang terbentuk sepenuhnya. Apalagi anaconda dikenal karena ukurannya yang sangat besar dan anaknya tidak berbeda. Ketika anaconda melahirkan, ia dapat memiliki 20 hingga 40 bayi ular sekaligus dan masing-masing dapat mencapai panjang 3 kaki. Bayangkan bahwa ini adalah kelahiran yang sangat ekstrim karena anaconda tidak hanya melahirkan sejumlah besar anak sekaligus tetapi juga melahirkan anak yang berukuran sangat besar. Proses kelahiran anaconda sangat sulit dan memakan waktu. Anaconda betina dapat memakan waktu hingga 4 bulan untuk melahirkan semua anaknya dan selama ini dia tidak akan makan atau banyak bergerak. Ibu akan pergi untuk melahirkan dan merawat anak mereka. Seperti yang Anda lihat, tidak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu sejauh mereka membawa kehidupan ke dunia ini. Luar biasa dan ketahanan bayi juga sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.